Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu mendengar kisah nyata seseorang yang dipanggil oleh gunung? Bukan untuk mendaki demi foto atau konten, tapi untuk sebuah tujuan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pernahkah kamu membayangkan ada orang bersarung, bersandal jepit, dan rokok tak lepas dari mulutnya, justru jadi utusan untuk menjaga keseimbangan antara alam dan manusia? Kisah tentang Wali Paidi. Kisah yang mungkin akan membuatmu tertawa, tapi juga diam, terpaku, karena apa yang ia temui di Gunung Sumbing bukanlah bunga tidur, tapi pesan dari langit. Subuh hari itu, langit di desa pagar gunung masih sembab oleh sisa hujan semalam. Kabut turun rendah seperti ingin menyentuh atap rumah warga. Wali Paidi duduk di teras rumahnya, menghadap ladang singkong yang belum sempat dipanen. Sarung kotak-kotaknya terlihat agak lecek, tapi justru itulah ciri khasnya. Di tangan kirinya, secangkir kopi hitam. Di tangan kanan, rokok linting setengah jalan. Sudah 3 malam berturut-turut, ia didatangi mimpi yang sama. Bukan mimpi biasa. Seekor burung hantu besar, matanya bercahaya, bicara dalam bahasa manusia. Pergilah ke puncak Sumbing. Bawa sarungmu. Tinggalkan egomu. Setelah bangun dari mimpi pertama, Wali Paidi cuma terkekeh. Mungkin aku kemasukan asap rokok semalam. Mimpi kedua, ia mulai curiga, tapi masih ia anggap guyonan langit. Baru di mimpi ketiga, burung hantu itu menatapnya lebih dekat. Suaranya menjadi gema di dalam kepalanya. Jika kau tak berangkat, kau akan kehilangan suara angin. Kali ini, Wali Paidi tidak tertawa. Ia diam, menatap ke ujung ladang yang mulai diterpa cahaya mentari. Ia bangkit, masuk ke dalam rumah, menggulung sarung cadangan dan menyelipkannya ke dalam tas kain lusuh miliknya. Pagi itu, Wali Paidi berjalan sendiri menuju arah barat laut. Ia tak membawa kompas, tak pakai jaket pendaki, apalagi sepatu trekking. Hanya sandal jepit andalan, sarung, kemeja lengan pendek warna krem yang sudah agak pudar, dan tas kain berisi sedikit makanan, air, dan beberapa linting rokok. Di jalan setapak yang mengarah ke kaki Gunung Sumbing, ia berpapasan dengan seorang tukang kayu. "Lo, Pak Paidi, arep nang endi? Wis wayah bengi arep mudun lo ndek gunung kono." Wali Paidi cuma senyum. Lagi kangen angin. Sopo ngerti ketemu malaikat di puncak. Tukang kayu itu melongo. Tak tahu harus menanggapi dengan tawa atau doa. Saat ia mulai masuk hutan tipis yang menjadi pintu masuk jalur pendakian lama, jalur yang tak lagi populer karena terlalu sunyi, suasana langsung berubah. Angin berembus pelan. Tidak seperti biasa. Tercium aroma bunga yang tidak ada di musim ini. Langkah Wali Paidi melambat. Ia menengok ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara gamelan terdengar samar. Seperti berasal dari balik semak belukar. Bukan gamelan modern, tapi seperti suara kenong dan gong dari masa ratusan tahun lalu. Ia berhenti, duduk di batu, menyalakan rokoknya lagi. Asap mengepul perlahan, lalu hilang disedot kabut. Wah, jangan-jangan ini welcomedringnya para makhluk gaib, gumamnya sambil tertawa kecil. Ia memejamkan mata, tapi tidak tidur. Mendadak, dari semak di kanan jalan, muncul seorang anak kecil. Berambut gimbal, mengenakan pakaian compang-camping, tapi matanya jernih. "Mbah, mau naik ke atas?" Wali Paidi mengangguk pelan. "Mau saya bonceng pakai ojek gaib?" Wali Paidi menatap anak itu, lalu menoleh ke rokoknya.
Le, kalau naik ojek itu nggak bisa ngerokok sambil lihat pemandangan. Mending aku jalan wae. Anak itu tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Tak ada suara langkah, tak ada daun yang bergoyang. Hanya aroma dupa samar yang tertinggal. Perjalanan baru dimulai. Dan Wali Paidi belum tahu bahwa semakin ia naik, bukan cuma tubuhnya yang akan diuji, tapi juga isi dari dalam jiwanya. Pagi berubah menjadi siang. Matahari mulai menembus celah dedaunan, tapi hawa tetap dingin. Wali Paidi terus melangkah naik, sesekali berhenti untuk mudut. Satu batang habis dalam diam, tapi pikirannya ramai. Tentang mimpi itu, tentang suara burung hantu, tentang anak kecil misterius yang barusan menghilang tanpa jejak. Langkah Wali Paidi mulai terasa berat, bukan karena capek, tapi karena tanah yang ia injak seperti memeluk kakinya. Setiap langkah, seperti ada sesuatu yang menahan. Ia berhenti, menepuk-nepuk sandal jepitnya. Jangan-jangan sandal ini udah masuk ke dimensi lain. Wes, sabar tuh, Le. Masih panjang jalan ini, ujarnya, seolah bicara ke kakinya sendiri. Tiba-tiba, dari arah kiri jalan setapak, angin bertiup lebih kencang. Tapi bukan angin biasa. Angin itu berputar pelan, mengitari tubuh Wali Paidi, lalu berhenti di depan wajahnya. Udara jadi sunyi. Tak ada suara burung, tak ada ranting jatuh. Hanya suara angin yang mulai berbicara. Suaranya serak, tua, tapi tak menakutkan. Kenapa kamu datang ke sini, Paidi? Wali Paidi tidak kaget, hanya menarik napas, lalu menjawab sambil menghembuskan asap rokok ke arah angin itu. Lah, aku juga bingung. Katanya disuruh naik. Masalahnya, gak dijelasin naik buat apa. Angin berputar sekali lagi, seperti tertawa. Manusia kebanyakan bertanya, jarang mendengar. Lah iya, makanya aku ndak banyak nanya. Tak turuti wae. Toh aku cuma pengen ngerti. Ini gunung ngajak ngobrol apa ngajak gelut? Angin perlahan lenyap. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berbisik lagi. Di atas, kau akan bertemu penjaga. Dia tidak suka basa-basi. Bersiaplah. Wali Paidi berdiri, menepuk-nepuk sarungnya, lalu mulai berjalan lagi. Kali ini lebih pelan. Tidak hanya karena jalurnya menanjak, tapi karena hatinya mulai menyadari, ini bukan perjalanan biasa. Menjelang sore, Wali Paidi sampai di sebuah batu besar di tengah hutan kecil yang sepi. Tak ada pohon tinggi, hanya semak dan suara angin pelan. Ia duduk di atas batu, membuka bekal nasi bungkus dari rumah, lauk tempe dan teri goreng. Sederhana, tapi terasa seperti pesta di tengah sunyinya alam. Ia mulai makan sambil bersenandung. Lagu lama, mungkin lagu masa kecil. Lalu menghela napas panjang. Kadang hidup itu seperti lauk tempe. Gak mewah, tapi bisa bikin kenyang. Yang penting, bisa ngerokok setelahnya. Baru saja ia hendak menyalakan rokok lagi, terdengar suara gemerisik dari balik semak. Bukan binatang, tapi langkah kaki. Ringan, teratur. Dari balik pepohonan, muncullah sosok laki-laki tua, berjubah dari daun-daunan kering. Rambut panjang seputih kapas. Matanya menyala lembut, tapi tajam. Wali Paidi spontan berdiri. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap. Lama. Lalu ia berkata, sudah lama tidak ada manusia naik ke sini tanpa membawa beban duniawi. Wali Paidi menegakkan punggung, lalu menjawab, saya cuma bawa sarung, rokok, dan bekal tempe. Duniawi saya tinggal di bawah. Orang tua itu tertawa ringan. Namamu? Paidi. Orang-orang bilang saya Wali.
Tapi saya sendiri masih bingung. Wali dari mana? Kadang lebih mirip dukun daripada kiai. Tawa orang tua itu semakin keras, tapi tak menyeramkan. Suara tawanya seperti gema yang menyebar ke pepohonan. Aku sudah tahu kedatanganmu. Langit sudah memberitahu. Wali Paidi mengangkat alis. Berarti sampean ini penjaga? Yang katanya gak suka basa-basi itu. Benar, aku penjaga awan. Penjaga yang hanya muncul ketika gunung bicara. Wali Paidi menunduk sebentar, mengangguk hormat. Lah terus, kalau gunung bicara, saya disuruh dengerin apa? Saya ini kan bukan pejabat, bukan kiai, bahkan bukan pendaki. Penjaga awan menatapnya lekat, lalu berkata pelan, "Kau dipilih karena kau tidak mencari. Karena yang mencari biasanya datang untuk menguasai. Sedangkan yang datang tanpa niat, justru seringkali yang dibutuhkan." Wali Paidi terdiam. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini, ia tidak membalas dengan guyonan. Penjaga awan duduk bersila di atas tanah, menghadap ke barat, lalu berkata tanpa menoleh, "Kalau kau siap, besok sebelum matahari naik, kita ke puncak. Di sana, angin menyimpan banyak rahasia, tapi hanya yang tenang bisa mendengarnya." Wali Paidi mengangguk pelan. Lalu, seperti biasa, ia menyalakan rokok satu lagi. Tapi kali ini, asapnya tidak naik. Asap itu berputar di sekeliling tubuhnya, membentuk lingkaran kecil, lalu menghilang. Malam mulai turun. Langit di atas gunung Sumbing memerah, dan Wali Paidi, dengan sarung dan sandal jepitnya, duduk berdampingan dengan penjaga awan. Tanpa kata, hanya diam, mendengarkan angin, dan mungkin mendengarkan dirinya sendiri. Subuh turun dengan pelan. Langit di sekitar lereng gunung Sumbing mulai membiru pucat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut mengambang, tidak menyentuh tanah, seolah malu menyapa. Wali Paidi terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak di balik semak dan batu. Ia merenggangkan tubuh, lalu langsung duduk, mencari rokoknya. Kalau udara dingin begini, tanpa rokok, bisa mati 2 kali. Gumamnya sambil menggesekkan korek. Saat api menyala, baru ia sadar. Api dari korek itu berwarna biru pucat, tak menyala seperti biasa, tapi malah seperti hidup, bergerak pelan, lalu hilang. Ia terdiam. Wah, bisa jadi rokok ini udah naik makom. Sebelum ia bisa tertawa sendiri, penjaga awan sudah berdiri tak jauh dari tempatnya tidur. Masih dengan jubah daun-daun kering, wajah tanpa ekspresi, tapi aura yang membuat siapapun ingin diam. Sudah saatnya. Wali Paidi berdiri, menggelung sarungnya agar tidak menginjak tanah basah. Naik sekarang? Belum sarapan. Loh. Penjaga awan menjawab, puncak tidak butuh sarapan. Puncak butuh kesiapan. Wah, ini kuotes yang bisa jadi status wah, bisik Paidi. Mereka mulai berjalan. Jalur yang dilewati berbeda dari jalur pendakian biasa. Tak ada batu besar, tak ada tali atau akar-akar mencuat, tapi juga tidak datar. Tanah yang mereka injak seperti menggulung sendiri ke depan, membuka jalan, menutup kembali setelah dilewati. Wali Paidi sempat memandangi sandal jepitnya. Sandal ini juga pasti bingung. Biasanya injak jalanan pasar, sekarang injak jalur langit. Menjelang matahari terbit, mereka sampai di sebuah dataran luas yang tersembunyi di antara 2 tebing. Tanahnya halus, tidak berdebu, tidak basah. Di tengah dataran itu, berdiri sebuah batu besar berbentuk seperti meja. Di atas batu itu, ada benda kecil berwarna putih keemasan. Bukan emas, bukan perak, tapi entah apa.
Penjaga awan menunjuk ke batu itu. Di sanalah angin menyimpan penglihatannya. Wali Paidi melangkah pelan, mendekati batu itu. Semakin dekat, hawa di sekitarnya berubah. Udara tidak hanya dingin, tapi sunyi. Begitu sunyinya, sampai ia bisa mendengar detak jantung sendiri. Dan tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari luar, dari dalam dadanya. Paidi, kamu datang tanpa membawa dunia, tapi bisakah kamu tinggalkan dirimu sendiri? Wali Paidi berhenti, terdiam. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Ia tahu, ini bukan lagi soal rokok, sandal jepit, atau sarung. Ini tentang hatinya, tentang siapa sebenarnya dirinya. Ia melangkah lagi, mendekati benda kecil di atas batu. Ternyata itu bukan benda mati. Itu adalah sepasang mata. Mata kecil, tapi hidup. Melihat langsung ke dalam dirinya. Bukan ke wajah, bukan ke fisik, tapi ke lubuk hatinya. Mata itu bergerak pelan, berkedip, lalu berbicara dengan suara gemetar, seperti suara angin terperangkap dalam botol. Kau datang dengan tawa, tapi kami lihat luka. Kau datang dengan rokok, tapi kami lihat kesedihan. Wali Paidi menelan ludah. Ia tidak pernah merasa sekecil ini. Tidak karena takut, tapi karena sadar bahwa selama ini ia menutupi banyak hal dengan tawa dan kelakar. Dan di depan mata ini, semua lapisan itu tidak berguna. Ia duduk di tanah, bersila, menunduk. Sarungnya terkena debu, tapi ia tidak peduli. Sandalnya copot, tapi ia tak mau bergerak. Ia hanya ingin diam. Mata itu melanjutkan, kau tidak bersih, Paidi, tapi kau jujur. Dan kejujuran adalah pintu dari segala cahaya. Tiba-tiba, mata itu menyatu, menjadi cahaya kecil, lalu melayang ke arah dada Wali Paidi, dan masuk. Begitu saja, tak menyakitkan, tak mengagetkan, tapi langsung mengubah segalanya. Dalam sekejap, Wali Paidi melihat semua yang pernah ia lakukan. Kebaikan kecil, dosa lama, lelucon yang menutupi kepedihan, tangisan yang ia sembunyikan dari istri, dan doa-doa yang ia ucapkan setengah serius, tapi sebenarnya tulus. Air matanya menetes, tapi ia tetap tersenyum. Saya bukan orang suci, tapi kalau memang gunung ini mau didengarkan, saya siap jadi corongnya. Penjaga awan mendekat, mengulurkan tangan, memberikan selembar daun berwarna emas tipis. Ringan seperti bulu. Ini bukan jimat. Ini bukan benda sakral. Ini hanya simbol. Jika daun ini berubah, berarti manusia mulai mencintai bumi kembali. Kalau tidak, maka daun ini akan hilang sebelum waktunya. Wali Paidi menerima daun itu, menatapnya lama, lalu menyelipkannya di saku sarung. Kalau berubah jadi voucher makan, saya balik lagi kemari. Penjaga awan tersenyum. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat damai. Lalu, perlahan-lahan, tubuhnya berubah menjadi kabut dan lenyap. Tinggallah Wali Paidi sendiri di puncak, dengan angin yang tak lagi bicara, tapi seperti mendengarkan. Dan matahari, yang akhirnya muncul dari balik kabut, menyambutnya seperti sahabat lama. Matahari sudah naik setinggi pohon kelapa, tapi hawa di puncak masih seperti waktu subuh. Wali Paidi berdiri sendiri di atas tanah datar itu. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Penjaga awan telah lenyap. Sepasang mata cahaya yang tadi menyatu ke dalam dadanya telah mengendap menjadi diam. Tapi di dalam hati, sesuatu berubah. Ia belum tahu apa,
Tapi ia yakin, ia bukan lagi Pak Idi yang tadi pagi. Ia merogoh saku sarung, mengambil daun emas yang tadi diberikan. Ringan, dingin, tapi anehnya, saat disentuh, ia bisa mendengar bisikan samar. Bukan suara, tapi rasa. Seperti hati yang sedang membisikkan doa yang belum selesai. Ia menyelipkan kembali daun itu ke saku, lalu melangkah pelan. Namun sesuatu terjadi. Saat kaki kirinya menginjak tanah, ia tidak turun, tidak berpindah tempat. Langkahnya diam di tempat, tapi pandangannya berubah. Ia menoleh ke belakang. Batu besar tempat mata itu tadi menghilang. Ia melangkah lagi. Kali ini kakinya melayang, tapi bukan terbang. Lebih seperti dilipat, seolah gunung melipat dirinya sendiri, menurunkannya tanpa ia bergerak. Dalam sekejap, ia sudah berada di bawah, tepat di tepi ladang singkong miliknya. Udara biasa, langit biasa, tapi perasaannya tidak biasa. Ia memegang kepalanya, keringat dingin bercampur kabut tipis, lalu tertawa kecil. Wah, ini turun gunung tercepat dalam sejarah. Gak pakai ngoyo, gak pakai goyang lutut, kayak naik lift Allah. Ia berjalan menuju rumah. Di tengah jalan, bertemu lagi dengan tukang kayu yang sempat menyapanya 2 hari lalu. Loh, Pak Paidi, wis bali. Padahal kata orang-orang, sampean gak kelihatan lewat jalur manapun. Paidi hanya tersenyum. Mungkin aku turunnya lewat jalur hati. Tukang kayu itu tertawa kikuk, tak paham maksudnya, tapi terlalu bingung untuk bertanya. Sesampainya di rumah, Wali Paidi membuka sendalnya, masuk ke teras rumah, duduk santai. Rokok diambil, disulut, diisap, lalu mengeluarkan daun emas dari saku sarungnya. Daun itu tampak berpendar pelan, seperti ada sinar bulan yang terperangkap di dalamnya. Hari-hari berikutnya, Wali Paidi tidak berubah secara drastis. Ia tetap bersarung, tetap ngopi di teras, tetap merokok, dan tetap melucu. Tapi ada satu hal yang kini berbeda. Setiap kali ia bicara, ada jeda. Jeda yang membuat orang ingin mendengar lebih lama. Seolah-olah di balik ucapannya, tersembunyi sesuatu. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi terasa. Warga mulai sering datang. Bukan untuk minta air berkah, bukan minta jimat, tapi sekadar duduk, diam, mendengarkan cerita-cerita Paidi. Tentang kabut yang bisa tertawa, tentang angin yang tahu isi hati, dan tentang mata emas di puncak gunung yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang tidak membawa dunia. Paidi tidak pernah mengaku sebagai wali, tapi dari hari ke hari, orang-orang makin menyebutnya Wali Paidi. Ia tidak menolak, tapi setiap kali mendengar sebutan itu, ia hanya menatap langit sebentar, lalu mengisap rokoknya dalam-dalam, dan berkata pelan, "Kalau memang harus ada yang menjaga daun ini, ya monggo. Tapi jangan lupa, saya tetap manusia, masih suka salah, dan masih butuh warung kopi." Dan daun itu masih ada di atas toples rokoknya. Belum berubah, belum bersinar lebih terang, tapi juga belum hilang. Ia menunggunya dengan sabar, dengan tawa, dengan kopi dan rokok, dan dengan harapan bahwa suatu hari nanti manusia akan ingat bagaimana caranya mencintai bumi, seperti Wali Paidi mencintai sarungnya. Hari itu, warung kopi Buminah mendadak penuh sejak pagi. Biasanya hanya bapak-bapak main gaplek atau gosip soal pupuk. Tapi sejak Wali Paidi duduk di pojokan warung itu dengan rokok mengepul dan daun emas tergeletak di meja kayu lapuk, orang-orang datang. Bukan cuma untuk kopi, tapi untuk mendengar. "Jadi, sampean beneran ketemu makhluk halus, Pak Paidi?" tanya Pak Darto.
kepala RT yang biasanya sinis kalau dengar cerita mistis. Pak Idi menyulut rokok baru. Asap pertama diembuskan perlahan. Bukan makhluk halus, tapi makhluk jujur, yang gak pandai menipu, kayak manusia. Tawa pecah, tapi tawa yang tanggung. Karena di balik kalimat itu, ada sesuatu yang menohok. Terus, sampean dikasih amanat? Daun ini. Pak Darto menunjuk daun emas yang warnanya tampak lebih pekat dari kemarin. Wali Pak Idi mengangguk pelan. Katanya, kalau manusia mulai mencintai bumi, daun ini akan berubah. Entah jadi apa, tapi pasti jadi lebih hidup. Lah, gimana caranya mencintai bumi, Pak Paidi? Kita kan cuma rakyat kecil. Gak punya kuasa, gak punya pabrik. Celetuk salah satu pemuda sambil menyeruput kopi. Pak Idi menatap pemuda itu. Matanya tenang, tapi tajam. Mencintai bumi itu bukan butuh kuasa, tapi butuh kesadaran. Kalau kamu buang sampah sembarangan, itu bukan karena kamu rakyat kecil, tapi karena kamu ndak peduli. Kalau kamu bakar hutan buat ladang, bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu rakus. Sunyi, hanya suara sendok mengaduk gelas yang terdengar. Beberapa bapak-bapak menunduk, pura-pura main HP padahal sinyal di desa itu suka ngadat. Sampean kok bisa bicara kayak orang pinter, Pak? Tanya Pak Darto lagi, mencoba mencairkan suasana. Wali Pak Idi tertawa. Tawa khas yang sudah dikenal warga. Keras, lepas, tapi tidak mengejek. Saya ini bodoh, tapi gunung itu pintar. Angin itu guru. Dan kabut itu tahu mana yang tulus, mana yang ngaku-ngaku. Orang-orang kembali tertawa. Kali ini lebih lepas. Tapi tak satu pun dari mereka berani menyentuh daun emas itu. Dari hari ke hari, Wali Paidi semakin jarang bicara panjang. Tapi orang-orang justru makin sering datang. Kadang hanya duduk diam di teras rumahnya. Kadang bawa anak-anak untuk dicium ubun-ubunnya. Kadang minta doa. Tapi Wali Paidi hanya menjawab. Doa yang paling manjur itu yang keluar dari perut lapar dan hati sabar. Warga mulai berubah. Pelan-pelan. Tapi pasti. Mereka mulai berhenti membakar sampah plastik di ladang. Mulai membawa pulang kembali bungkus mie instan dari kebun. Mulai menanam pohon kelor di pekarangan. Bukan karena Pak Idi memaksa, tapi karena mereka merasa malu. Malu pada daun itu, dan pada lelaki bersarung yang lebih sering bercanda daripada berkhotbah. Suatu malam, hujan turun deras. Wali Paidi duduk di teras. Rokoknya basah, tapi tetap disulut. Ia menatap langit. Air hujan membasahi sarungnya. Tapi ia diam. Matanya mengarah ke daun emas yang ia letakkan di atas batu kecil di halaman. Hujan menetes di atasnya. Daun itu tidak larut, tidak rusak, tapi mulai berubah warna. Dari emas pudar menjadi emas hangat. Seperti ada cahaya dari dalamnya. Lembut, tidak menyilaukan, tapi hidup. Wali Paidi mengusap wajahnya dengan tangan basah. Lalu tertawa kecil. Wah, ternyata warga sini bisa juga bikin langit senang. Ia menengadah, menunggu angin turun, menunggu suara dari kabut. Tapi tidak ada. Karena kali ini, diamlah yang menjawab. Dan Paidi tahu diam itu adalah bentuk syukur paling tinggi. Angin dari selatan mulai berubah arah. Biasanya datang pelan membawa aroma tembakau dari ladang-ladang tetangga. Tapi kali ini, angin datang membawa bau bensin dan suara keras mesin-mesin besar. Wali Paidi sedang duduk di tepi jalan desa ketika ia melihat truk-truk besar lewat, penuh dengan alat berat. Beberapa lelaki berjaket oranye dan helm proyek turun dari truk, membuka gulungan peta, menunjuk-nunjuk ke arah perbukitan utara.
Pak Darto datang terburu-buru. "Pak Paidi, sampean dengar? Katanya, bukit di belakang desa mau dibuka jadi lokasi wisata dan villa." Wali Paidi tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok, mengisap dalam, lalu menyipitkan mata. Wisata, villa, di atas tanah yang masih sering didatangi kabut, ditempati burung jalak dan monyet kecil itu. Pak Darto mengangguk. Katanya investasi besar. "Mas, bisa bikin desa kita maju." Tapi warga di atas bukit pada protes. Tanah mereka ditawar murah. Wali Paidi berdiri, mengambil tongkat bambu yang biasa ia gunakan untuk jalan-jalan sore. Lalu berjalan pelan ke arah bukit, tanpa banyak bicara. Di tengah perjalanan ke bukit, angin mendadak berhenti. Seperti ditahan. Suara hutan menghilang. Langkah Wali Paidi terhenti di dekat pohon tua, tempat ia dulu sering berteduh saat kecil. Tiba-tiba dari semak-semak muncul seekor harimau besar. Bulunya hitam bercorak emas. Bukan harimau biasa. Matanya menyala merah. Nafasnya seperti api. Ia berdiri menghadang, tak bergerak. Wali Paidi tidak kaget. Ia hanya berkata pelan, "Sampean ini pasti si harimau ego, ya?" Harimau itu tak mengaum. Tapi jawabannya langsung masuk ke kepala Paidi. "Kau sudah naik ke langit, Paidi. Tapi apakah kau benar-benar sudah turun ke bumi?" Paidi mengangguk perlahan. "Masalahnya, bumi ini kadang hendak lebih baik dari langit. Di sana ada penjaga. Di sini ada pemilik proyek." Harimau itu maju selangkah. Tanah bergetar pelan. Tapi Wali Paidi tidak mundur. "Kalau kau ikut campur, kau akan dimakan oleh mereka. Kalau kau diam, kau dimakan oleh waktu." Wali Paidi menatap mata harimau itu, lalu menjawab, "Saya tidak ikut campur. Saya cuma ngingetin bahwa kadang yang kau sebut kemajuan itu cuma bungkus dari kerakusan." Harimau itu memicingkan mata, kemudian menghilang. Tidak dengan suara, tidak dengan amarah, hanya hilang, seperti asap rokok dihembus angin. Di atas bukit, puluhan warga berkumpul. Beberapa terlihat gusar, memegang surat pengosongan lahan. Yang lain sibuk berdebat dengan aparat desa dan pihak perusahaan. Begitu Wali Paidi muncul, suasana hening sesaat. Tak ada yang menyuruh, tapi semua menepi. Ia melangkah maju, berdiri di atas batu kecil yang agak tinggi. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini bukan siapa-siapa. Cuma tukang ngudut yang pernah diajak ngobrol angin." Beberapa tertawa kecil, tapi masih menunggu. "Tapi saya tahu satu hal. Kalau gunung dibuka dengan niat serakah, maka yang keluar bukan berkah, tapi musibah." Seorang pemuda dari pihak proyek maju. "Mbah, kami ingin majukan ekonomi desa. Masa sampean lebih pilih kabut daripada pendapatan?" Wali Paidi tersenyum. "Mau kamu tahu rahasia? Kabut itu lebih jujur dari uang. Ia datang tanpa diminta, pergi tanpa pamit, tapi selalu menyuburkan apa yang ia sentuh." Orang-orang mulai menunduk. Beberapa mulai bisik-bisik. Tak ada lagi yang berteriak. Lalu, tanpa banyak kata, Wali Paidi mengeluarkan daun emas dari saku sarungnya, menunjukkannya kepada semua orang. Daun itu mulai bergetar. Warnanya semakin hidup, seperti nyala api kecil yang tidak membakar. Orang-orang terdiam. Seseorang berbisik, "Daunnya marah." Tiba-tiba, angin besar berembus dari arah puncak sumbing, membawa serta daun-daun kering yang beterbangan. Langit berubah kelabu, dan di antara awan-awan gelap itu, terdengar suara berat dan lembut. Manusia yang melupakan tanah,
akan dilupakan oleh langit. Seluruh tempat itu senyap. Mesin-mesin proyek mendadak mati. Truk-truk tidak bisa dinyalakan. Burung-burung terbang turun ke desa, seolah mencari perlindungan. Dan Wali Paidi hanya berdiri diam, dengan daun emas di tangannya. Tak perlu marah, tak perlu teriak, karena alam sudah bicara lebih lantang dari siapapun. Hujan turun pelan, tidak deras, tapi cukup untuk menghapus jejak roda truk yang sempat merusak tanah bukit. Langit berubah menjadi kelabu terang, seperti halaman kosong sebelum tulisan pertama. Sudah 3 hari sejak pertemuan di atas bukit. Proyek villa ditunda. Beberapa aparat pulang dengan wajah datar. Dan warga, sebagian masih bingung, sebagian lega, tapi semuanya sepakat pada satu hal. Mereka tidak akan menyentuh tanah di bukit itu, sampai angin sendiri yang memberi izin. Wali Paidi kembali ke rumah seperti biasa, tanpa seremonial, tanpa ucapan selamat. Hanya ditemani suara kodok dan gemerisik bambu yang menari di hembus angin. Di teras rumahnya, daun emas itu diletakkan kembali ke tempat semula, di atas toples rokok. Tapi kini, warnanya tak seperti sebelumnya. Emasnya lembut, kadang tampak hidup, kadang tampak seperti kaca yang memantulkan cahaya hati. Wali Paidi duduk bersila, sarungnya dilipat rapi, dan rokok di tangan kanan. Matanya memandang lurus ke depan. Tidak pada siapa-siapa, tapi seperti menunggu. Seketika, dari kejauhan, datang anak kecil yang dulu menawarinya ojek gaib. Kali ini tidak sendiri. Ia berjalan sambil membawa sesuatu di tangannya. Lembaran daun kering yang sangat besar, seperti kertas dari zaman yang hilang. Anak itu duduk di hadapan Wali Paidi, menunduk pelan. Ini adalah surat dari gunung, tapi bukan untuk dibaca. Paidi menerima daun besar itu. Hening, tangannya meraba permukaannya yang kasar, tapi terasa hangat. Kalau bukan untuk dibaca, lalu untuk apa? Anak itu menjawab tanpa ragu. Untuk dijaga. Karena isinya bukan huruf, tapi peristiwa. Wali Paidi tersenyum. Maksudmu, isinya adalah hari-hari yang belum terjadi. Anak itu mengangguk. Benar, jika manusia menjaga bumi, surat ini akan tetap utuh. Jika tidak, maka ia akan terbakar sendiri, dan sejarah akan lupa menulis nama mereka. Wali Paidi berdiri, mengambil paku kecil dari dinding, dan menggantungkan daun besar itu di ruang tamunya. Di bawahnya, ia tulis dengan kapur, amanat dari yang tak bersuara. Hari-hari kembali berjalan. Namun sejak kejadian itu, setiap malam, ada yang berubah di rumah Wali Paidi. Kabut turun lebih awal. Langit di atas rumahnya sering dihiasi bintang terang, bahkan saat desa lain mendung. Dan kadang, daun emas di atas toples itu berbisik. Tidak keras, tidak selalu bisa didengar, tapi cukup untuk membuat siapapun yang ada di dekatnya merasa dilihat. Suatu malam, datang seorang pemuda dari kota. Celananya jin sobek, jaket kulit, rambut acak-acakan. Ia datang tanpa permisi, langsung duduk di teras rumah Wali Paidi. Sampean ini beneran wali? Tanyanya kasar. Apa sampean cuma dukun berkedok rokok? Wali Paidi tidak marah. Ia hanya menyodorkan gelas teh manis. Kalau kamu cuma datang untuk membuktikan siapa saya, pulanglah. Tapi kalau kamu datang karena hatimu bingung, duduklah lebih lama. Pemuda itu terdiam, lalu menunduk, kemudian menangis. Tanpa suara, hanya bahu yang bergetar, dan daun emas di atas toples ikut bergetar pelan, seolah menjawab bahwa setiap hati yang jujur akan selalu punya tempat di hadapan langit. Pagi berikutnya, Wali Paidi berjalan keliling desa.
Ia menengok sawah, menyapa anak-anak, dan sempat membantu ibu-ibu menjemur padi. Sarungnya masih sama, sandal jepitnya masih itu-itu juga, dan rokok di tangannya tetap menyala. Seseorang bertanya, "Pak Paidi, sampean kok kayak gak pernah capek ya? Senyummu itu loh, selalu kayak tahu rahasia yang orang lain gak ngerti." Paidi tertawa kecil, lalu menjawab sambil menatap langit biru yang bersih. "Rahasia itu bukan soal tahu apa yang orang lain tidak tahu, tapi tentang sanggup menanggung apa yang orang lain lupakan." Ia melangkah pergi, meninggalkan jejak kaki di jalan tanah. Dan di belakangnya, daun-daun gugur dari pohon. Bukan karena angin, tapi karena mereka ingin ikut berjalan bersamanya. Sahabat semua, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa menjaga bumi bukan hanya soal lingkungan, tapi tentang menjaga hati kita sendiri agar tidak dikendalikan oleh keserakahan dan lupa pada amanah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-A'raf 56. Kisah Wali Paidi ini adalah cerita fiktif yang dibuat menyerupai nyata, agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup dari tokoh yang sederhana, penuh humor, namun diam-diam membawa cahaya bagi sekitarnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan mengetuk pintu hati kita semua. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe, agar cerita-cerita penuh makna seperti ini bisa terus hadir untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.